silakan mute-nya dibuka dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan hadir di tengah-tengah kita Wakil Ketua, Bapak selamat datang. Pimpinan yang kami banggakan dan juga rekan-rekan anggota Komisi 6 yang kami banggakan, Bapak Menteri, Bapak Wamen, Bapak Jubir, dan semua yang hadir, yang pasti kami sayangi ke depan. Dan kami cintai, Pak Andri sudah saya sampaikan. Jadi saya protes kalau dibilang dicintai. Karena PKB, Pak Andri, tidak usah khawatir. Penentu pemimpin bangsa ke depan. Yang pertama-tama, saya dari awal Pak Menteri, kalau yang teman-teman lain selalu menyampaikan apresiasi, selalu menyampaikan apresiasi seperti bakunya. Umumnya selalu apresiasi. Kalau saya jujur, saya bukan berapresiasi kepada BUMN. Apresiasi saya kepada tim dari Akhlak Kementerian BUMN, yaitu Pak Erick Thohir. Dan jangan salah, masyarakat selama ini hanya dia katakan bahwa berakhlak-akhlak ini apa BUMN. Nah, Pak Menteri selalu lupa bahwa akhlak ini singkatan. Pak Menteri belum pernah menyampaikan, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ini sekarang kita dihadapin masyarakat luas. Kita hampir disaksikan 270 juta masyarakat bangsa kita yang tercinta ini, dan semua sudah ramai tentang permasalahan yang kita hadapi. Di masa-masa saat ini kita Komisi 6 di masa reses juga harus hadir bersama pimpinan, bersama Pak Wakil Ketua untuk membahas cita-cita bangsa kita, khususnya di dalam permasalahan hutang pemerintah, PMN, dana talangan yang selama ini akan dibahas oleh masyarakat. Ya kan, dalam posisi kita menghadapi pandemi ini kok masih aja pembahasan ini dilakukan. Sedangkan selama ini relokasi dilakukan, kenapa ini harus dilakukan? Nah, itulah masalah yang selama ini masyarakat harus paham, harus cerdas. Nah, di sini seperti Prof. Rizal pernah nyampaikan kepada Pak Erick, bukan hanya berakhlak tapi juga harus cerdas. Pak Erick, apresiasi saya terhadap Pak Erick dan tim, Pak Wamen dan semua jubir ini yang sebetulnya apresiasi. Sebetulnya kita harus apresiasikan. Jadi cerdas dan berakhlak. Termasuk nanti kepada tim dari Kementerian BUMN. Kalau orang berakhlak, masyarakat kita banyak yang berakhlak. Kalau kita berbicara pintar Pak Menteri, banyak bangsa kita pintar. Untuk membayar orang pintar banyak. Tapi yang berakhlak dan cerdas. Dan cerdas yang berakhlak itu yang paling sulit. Banyak orang cerdas belum tentu berakhlak. Itu yang kita harapkan di kementerian ini. Restruktur sudah dilakukan, memang ada positif negatif, ada yang mendukung, ada yang tidak. Tapi saya yakin Pak Menteri juga tidak bisa menghadapi segala hal tanpa ada dukungan tim. Itu yang kita harapkan dari kementerian ke depan. Masyarakat juga akan tahu kenapa kita memang harus membahas secara gamblang, nanti secara teknis dengan beberapa mitra. Pendalaman kita itu yang terpenting. Bagaimana ini saat ini kita membicarakan secara global tentang PMN, dana talangan, atau pencairan hutang pemerintah. Sebagai BUMN, sebagai agent of development, kita memang punya kewajiban bukan hanya untuk kepada publik, tapi kita juga harus meraih laba semaksimal mungkin, Pak Menteri. Itu yang pasti. Karena bagaimanapun BUMN adalah ujung tombak dari bangsa kita. Karena BUMN semuanya lengkap, apa yang tidak ada. Dan itu kebanggaan di bangsa kita itu, bangsa Indonesia mempunyai BUMN. Dan disitulah kita mempunyai figur Pak Erick Thohir, semoga menjadi figur yang cerdas dan berakhlak bersama tim-tim. Itu yang kita harapkan ke depan. Pak Erick, saya berharap BUMN selalu hadir dan terbukti hari ini hadir. Dan selalu hadir. Jangan kita tidak menyatakan bahwa BUMN sebelumnya, pemimpin BUMN sebelumnya tidak baik, tidak cerdas, tidak akhlak, tidak. Tetapi ini berbeda, kita harus lebih baik ke depannya nanti. Itu yang kita harapkan, harus hadir bagaimana BUMN itu ke depan lebih baik. Itu yang kita sebagai motor penggerak ekonomi
dalam segala bidang. Ya, ini saya berharap ada kolaborasi, ada sinergi antara Menteri Keuangan. Saya yakin Bu Sri sudah memahami bagaimana kinerja Pak Erik dan juga pemerintahan Pak Jokowi juga sangat, saya katakan juga Pak Jokowi cerdas memilih Pak Erik ini, bukan cuma cerdas yang berakhlak ini. Itu saya yakin ke depan. Yang pertama-tama tentang pembayaran utang pemerintah kepada BUMN. Itu mau tidak mau memang sangat besar, masyarakat juga harus jelas, harus dijelaskan gamblang nanti kepada masyarakat, bukan dalam kondisi pandemi ini kenapa masih memikirkan tentang PMN dan lain-lain, tapi memang harus ada pemikiran khusus dengan pencairan hutang pemerintah ini. Jangan sampai BUMN ini dipaksa-paksakan. Itu yang selalu terjadi selama ini adalah pemaksaan, sehingga tidak mampu dilakukan oleh BUMN itu sendiri demi pelayanan publik. Jadi mereka kita persilakan untuk mencari laba dan lain-lain. Yang kedua untuk PMN, Pak Menteri, saya mohon penjelasan nanti dari mekanisme dari beberapa kemitraan ini. Pemberian PMN-nya ini kami belum jelas di sini, termasuk bagaimana mekanismenya, lalu timeline-nya bagaimana. Nah itu perlu. Jujur, teman-teman rekan-rekan sudah tahu di Komisi 6, beberapa yang sebelumnya sudah mendapatkan PMN sampai hari ini Pak Menteri, kalau saya buka, saya data nanti panjang ini. Masih belum selesai dengan alasan yang bermacam-macam, ya kan? Mulai dari beberapa mitra kita, sampai hari ini ada yang belum selesai, mulai mau bicara PTPN lah, ada mau bicara apa, waduh panjang lah kita. Ini tanggung jawab kita bersama Pak Menteri, bukan Superman, sama kayak kita semua di sini wakil rakyat Pak Menteri, selalu terjelekkan. Padahal masyarakat harus tahu, kita 575 juta jiwa dipilih oleh hampir 270 juta manusia, itu yang memilih manusia. Bukan malaikat juga bukan jin yang memilih. Tapi kadang-kadang kita dibenturkan oleh masyarakat bahwa kita tidak ada manfaatnya wakil rakyat. Kita berjuang, kita mempunyai fungsi tugas legislatif kita lakukan. Sebagai pengawasan itulah akhir dari kita setelah perundang-undangan, setelah budgeting yang selama ini kita bahas bersama, kita akan mengawasi. Masyarakat juga harus cerdas bahwa kita mengawasi bila terjadi human error itu jangan salahkan hanya 575 anggota. Mereka juga dipilih manusia, mungkin ada kurang, ada lebih itu wajar. Ya kan, masalah teknis, permasalahan PLN dan lain-lain itu human error atau terjadi sistem dan lain-lain itu biasa. Nah itu yang harus dijelaskan kepada masyarakat ke depan supaya paham. Kami berharap juga termasuk di yang ketiga yaitu dana talangan, ya seperti halnya PMN, kita harus mengawasi dengan ketat Pak Menteri bersama tim dan kita teman-teman anggota Komisi 6 dan bersama DPR yang lain akan mengawasi dengan benar-benar penuh maksimal tentang 3 hal, mulai dari pencairan hutang pemerintah yang memang seharusnya, sewajibnya, dan PMN dan dana talangan ini, sehingga ke depan bisa menjadi ujung tombak yang terbaik buat bangsa kita. Saya kira tidak perlu panjang lebar, mungkin nanti lebih pendalamannya kepada materi kita bahas kembali Pak Menteri. Terima kasih, semoga keseriusan BUMN ini dan komitmen Pak Erik ini selalu hadir dan kami ucapkan juga atas nama teman-teman rekan-rekan anggota Komisi 6 juga pasti dan masyarakat di bawah BUMN ini hadir bersama teman-teman sangat bermanfaat betul. Gebrakan dari beberapa mitra rekan-rekan BUMN seperti tadi Pak Andrea sampaikan sangat bermanfaat, sangat menyentuh semua. Mulai dari sosial, mulai dari peralatan APD dan lain-lain. Coba ke depan mungkin bisa lebih maksimal lagi. Karena kami yakin kami yang akan bertemu dengan masyarakat. Kami yang bertanggung jawab, jadi masyarakat juga bisa melihat apa yang kami lakukan. Itu terima kasih. Semuanya pimpinan, saya kira itu cukup. Pak Menteri dan semuanya, Ketua, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.